Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum asy-syahra falyasum wa man kana maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Shadaqallahul azim. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kenikmatan yang sangat luar biasa. Nikmat yang sangat agung, yaitu nikmat iman, Islam dan takwa, serta nikmat usia, sehingga kita dapat disampaikan oleh Allah pada bulan suci Ramadan ini. Semoga serangkaian ibadah yang mengiringi pada bulan Ramadan ini dapat diterima oleh Allah dengan penerimaan yang terbaik. Dan mudah-mudahan semua itu menjadikan ridhonya Allah, menjadikan rahmatnya Allah, serta maghfirahnya yang turun kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat teriring salam semoga selalu terlimpah curahkan kepada junjungan kita, seorang manusia yang paling sempurna, yang paling pantas dijadikan suri tauladan, yaitu Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selalu kita nantikan syafaatnya di yaumul kiamah nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Saudara-saudaraku dimanapun Anda berada, tentu kita tahu bahwa bulan suci Ramadan ini adalah bulan yang sangat mulia, bulan yang sangat agung, di mana di dalamnya memiliki banyak sekali keutamaan-keutamaan. Di dalamnya juga memiliki banyak rahmat serta ampunan-ampunan. Dan juga adanya suatu peristiwa besar dan mulia di dalamnya, yaitu proses turunnya Al-Quran. Al-Quran sebagai wahyu Allah yang sangat berbeda, wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW yang berbeda dengan wahyu-wahyu yang lain, dengan kitab-kitab yang lain yang diturunkan pada nabi-nabi sebelumnya. Seperti contoh, pada Nabi Musa diturunkan kitab Taurat. Allah menjelaskan di dalam Al-Quran, wa ataina Musal kitab wa ja'alna hudan li bani Israil. Di ayat lain Allah menjelaskan, nazzala 'alaikal kitab wa bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi wa anzala Taurata wal Injil. Allah menurunkan kitab Taurat kepada Nabi Musa, diturunkan hanya untuk kepada kaum tertentu, yaitu kaum Bani Israel. Berbeda dengan Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sebagai unzila fihil Quran hudan linnas, sebagai petunjuk dan pedoman bagi seluruh umat manusia. Saudara-saudaraku seiman, sebangsa dan setanah air, lalu apakah kita tahu bagaimanakah proses turunnya Al-Quran sehingga bisa sampai kepada kita saat ini? Kali ini saya akan sedikit menjelaskan tentang bagaimana proses turunnya Al-Quran sehingga bisa sampai kepada kita saat ini. Allah menurunkan kitab Al-Quran kepada Nabi Muhammad melalui beberapa tahap. Dijelaskan oleh seorang sayyid, seorang ahli tafsir di dalam tafsirnya Al-Basit lil Qur'anil Azim.
Sayyid At-Tantawi mengatakan bahwa Al-Quran turun melalui dua tahap. Tahap yang pertama adalah anzala, yang artinya turun secara menyeluruh. Yang maksudnya adalah ketika Al-Quran turun pertama kali, tahapannya adalah dari Lauhil Mahfuz kemudian diturunkan pada langit dunia, yaitu Baitul Izzah, yang kemudian diterima oleh malaikat Jibril. Hal ini mengandung arti bahwa anzala sebagai turunnya Al-Quran ini secara penuh, secara totalitas, dari mulai surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas diturunkan secara penuh. Maka di dalam Al-Quran dikatakan inna anzalna fi lailatul qadr. Ini mengandung arti bahwa Al-Quran secara penuh diturunkan pada malam Lailatul Qadar, yaitu ketika Al-Quran diturunkan dari Lauhil Mahfuz kepada langit ke-1. Hal ini sesuai dengan dawuhnya Imam Ibnu Abbas dan para sahabat-sahabat yang mengatakan qala Ibnu Abbas wa ghairuhu anzalallahu fihi al-Qur'anu jumlatan wahidah minal lauhil mahfuz ila baitil izza minas sama'id dunya, yang mengatakan bahwa Al-Quran diturunkan dari lauhil mahfuz menuju kepada langit dunia, yaitu baitil izza. Tahap yang kedua, beliau mengatakan bahwa Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril. Ketika itu Nabi Muhammad menerima wahyu dari malaikat Jibril dengan cara ayat per ayat dan surat per surat. Biasanya Al-Quran, ayat yang turun atau surat-surat yang turun adalah surat-surat atau yang merespon ketika terjadi satu hal-hal yang tertentu yang kemudian berkaitan dan akhirnya turunnya ayat-ayat Al-Quran. Ada juga disebabkan karena hukum-hukum tertentu. Hal ini memang dilakukan oleh malaikat Jibril yang disampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara bertahap demi bertahap, ayat demi ayat, surat demi surat. Ketika malaikat Jibril menyampaikan kepada Nabi Muhammad yang pada waktu sebelumnya Nabi Muhammad sedang mengalami kegalauan. Nabi Muhammad sedang memikirkan bagaimana umatnya yang sudah semakin jauh melenceng dari ajaran-ajaran agama. Dan Nabi Muhammad menyendiri di Gua Hiro. Dan kemudian Nabi Muhammad didatangilah oleh malaikat Jibril yang kemudian diberikan wahyu yang pertama, yaitu surat Al-Alaq. Dan kemudian diterima lagi ayat berikutnya, yaitu surat Al-Mudaththir, dan yang pada akhirnya Nabi Muhammad SAW mendapatkan wahyu yang terakhir, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam dina. Ayat ini menjadi ayat terakhir, wahyu terakhir yang diterima oleh Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril, yang artinya bahwa Nabi Muhammad tugasnya sudah paripurna. Dalam artian, maka Nabi Muhammad SAW akan segera kabundut. Maka dengan ini, mudah-mudahan yang sebentar ini dapat menjadikan manfaat untuk kita semuanya, dan kita dapat digolongkan sebagai orang-orang ahlul Quran yang mencintai Al-Quran dan kemudian dapat mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Sekian dari saya, akhirul kalam. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.